Loli kan jatuhnya broken home. Dia bukan anak broken home, dia memilih untuk broken home. Dia walaupun maksud gue. Tapi kan dia tidak mendapatkan kasih sayang. Bahwa dia satu-satunya anak yang masih akrab sama bapaknya ya dia. Cuman dia doang. Iya. Tapi udah berlalu sih ya, maksudnya gue gak mau ngomongin lagi sih. Maksudnya. Lu sempat ada komunikasi gak sama bapaknya kayak ini? Sampai detik ini gue masih, salah satu mantan yang masih berkomunikasi sama gue ya mantan suami gue yang pertama, Bo. Karena kita bercerai tidak ada masalah. Ya. Lu gak akan nemuin artikel gue berantem sama mantan suami gue pertama. Coba lu cari, lu korek-korek aja gak bakal ketemu. Karena sebaik itu, kita udah kayak friend aja. Dia punya masalah sama bininya, dia kadang curhat sama gue gitu. Karena ya itu tadi, mungkin dia gak bisa dapetin sosok perempuan yang kayak gue. Gue tuh kalau sama laki gue urusin. Lu terima beres pokoknya. Nyokap gue tidak pernah satu kata pun keluar dari mulut gue kalau disuruh dia Ki ngepel, Ki nyapu, Ki cuci piring, gue bilang tidak tuh nggak pernah, tidak pernah. Malah gue sama emak gue tuh CS, udah kayak kakak beradik, nggak ada. Jadi gue nggak tahu dia nyontoh siapa, gue nggak tahu karena di keluarga gue nggak ada yang kayak begitu. Satu-satunya dia doang tuh, satu-satunya. Yang lain nggak ada, alhamdulillah. Jadi gue nggak tahu nyontoh siapa, gue kagak tahu. Si Loli itu bukan anak orang susah, nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, nggak pernah nyuci piring. Dari kecil udah dikasih pembantu. Sekolah jauh-jauh di UK aja gue taruh di boarding school, di Taunton School, boarding school, around the world yang sekolah di sana. Nggak ada disuruh nyapu, nggak ada disuruh ngepel, nggak ada disuruh cuci piring. Yang disuruh tuh cuma belajar. Guys, sehat selalu. Makasih udah mau kerja keras buat keluarga dan lain-lain. Kecil bersih belum ternoda. Terakhir bang, banyak yang menanyakan gimana dari ayah biologis dari seorang. Tidak ada masalah, mungkin mereka komunikasinya dengan kita ya. Jadi saya tidak masuk hal-hal yang itu. Tugas saya sebagai pengacara Nikita, tugas saya adalah memberikan perlindungan hukum kepada Nikita. Lain-lain yang terkait dengan persoalan yang tidak ada kaitannya dengan ini, saya tidak akan masuk. Kecuali Nikita bercerita sendiri kepada saya. Enggak, tapi sebagai orang tua, sebagai bapak mengetahui akan hal ini yang dihadapi sama anak. Saya pengacaranya Nikita Mirzani terkait dengan persoalan hukum. Kalau Anda tanya tidak ada dengan persoalan hukum, mohon maaf saya tidak menjawab. Oke? Oke. Kembali lagi di IYO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani dan ayah kandung Loli. Dibongkar Nikita Mirzani, ternyata Loli diam-diam masih dekat dengan ayah kandung. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kamu minta tolong tuh sama your angel yang kamu lagi agung-agungkan, yang kamu panggil. Padahal bapak kamu masih hidup, bapak kamu itu masih hidup, Loli. Bapak kamu itu masih hidup. Bapak kamu tuh masih hidup, bapak kamu tuh belum mati. Ya. Nama bapak kamu itu Aizawa. Belum mati bapak kamu itu. Bapak kandung kamu itu ya, yang paling tidak pernah berantem sama Mimi. Ya. Paling tidak pernah ribut sama Mimi itu bapak kamu. Ya. Sampai detik ini netizen gak akan dapat nemuin nih kita berantem sama mantan suami yang pertama, karena kita baik-baik saja. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani menjelaskan bahwa ayah kandung Loli adalah sosok yang tidak pernah berseteru dengannya seperti mantan-mantan suami lainnya. Menurut Nikita, ayah kandung Loli adalah orang yang begitu baik sehingga ia tidak memiliki masalah. Ayah kandungnya juga sempat kecewa waktu itu karena dia sempat ngomong waktu lagi live atau apa, dia bilang katanya tidak pernah ketemu dengan ayah kandungnya. Oh, itu sakit. Makanya yang dia sakit itu sebetulnya hatinya banyak deh, bukan gua doang. Mungkin dia waktu itu kelepasan atau dia lagi menggebu-gebu karena kan orang-orang lagi fokus ke dia nih ya kan, apalagi kalau lagi live kadang tuh sampai tembus 100k segala macam. Jadi dia lagi heboh-hebohnya untuk nyari gift gitu kan, jadi apapun sama dia disebutin tanpa dia pikir-pikir gitu.
Sampai bapak kandungnya pun sakit hati. Ngomong ke gue, kok itu anak ngomong begitu, kok itu anak malah condong ke si laki-laki yang bukan bapak kandungnya gitu kan. Dan dia cuman kenal tuh cuma 3 bulan. Makanya sederhana, tapi yang nggak ngerti tuh anak memang dari dulu waktu sekolah di pesantren juga sama sih kayak begitu gitu. Sama gue kasih tahu juga ya, saya tidak pernah hamil di luar nikah. Perawan saya pecah ketika saya menikah dengan mantan suami saya yang pertama, yang bernama Aizawa. Ya, bapaknya dia. Jadi saya nggak tahu tuh pacaran tuh kayak apa. Karena dulu waktu papa mama saya masih hidup, ya ketika saya pacaran atau ketemu sama laki-laki, itu pasti laki-lakinya ke rumah. Misal, Pak mau nonton Pak di Mall Karawaci. Oke, kalau enggak kakak gue yang ikut, kalau enggak siapa yang ikut. Jadi gue nggak pernah ditinggalin berdua. Bau nyamuk ya pasti ya? Nggak pernah, seumur-umur gue nggak pernah, gue nggak tahu apa sih rasanya pacaran berdua itu. Nah, ketika gue divorce dengan mantan suami yang pertama, gue kerja di PT Cempaka Arta Buana, itu urusan batubara. Nah, disitulah baru gue mengenal, oh pacaran berdua tuh begini ya. Tapi ketika umur gue itu sudah beranjak 23 tahun. Oke. Gitu, jadi kalau ada yang bilang, wah anak lu kan kayak gitu, kayak lu zaman dulunya. Emang kalian hidup sama saya? Memang kalian, kalau kalian tetangga saya yang ngomong, boleh lah. Nggak ada masalah, karena wah dia tahu nih tentang gua gitu kan. Lah kalian nggak serumah, bukan teman, cuma denger dari sosial media, baca dari sosial media, tahu dari sosial media. Kok bisa mendugong-dugong kalau gua itu seperti itu kecilnya? Gua kecilnya itu penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Alhamdulillah orang tua gua masih utuh, masih hidup semuanya, dan nggak pernah yang namanya dibiarin bebas. Gua masih sampai SMA aja. Kalian boleh tanya ya, nih SMA gue zaman dulu tuh namanya SMA Semit Gemagawita Cikokol. Kalian tanya, bener nggak Nikita Mirzani diantar jemput sama kakaknya, kalau nggak sama bapaknya? Tanya, gue nggak tahu tuh yang nongkrong sama temen-temen gimana, kecuali gue lagi madol. Kalau lagi madol iya, karena gue kadang-kadang suka boring, anjing gue disuruh belajar melulu nih gitu kan. Sekali-sekali gue bilang gue sekolah, tapi ternyata gue pergi. Dulu tuh cuman ada mall di Karawaci dulu di Tangerang tuh. Cuman ada itu aja. Jadi kalau kita madol atau apa tuh ya ke situ, atau enggak belajar pura-pura sakit, itu masih wajar karena itu kenakalan anak-anak remaja. Nikita Mirzani pernah mengungkapkan fakta yang belum banyak orang tahu tentang kehidupan Laura Mezani atau Loli, anak perempuan satu-satunya yang dia miliki. Perseteruannya dengan Loli membuat banyak netizen menduga-duga jika sang anak kurang kasih sayang dari orang tua, terutama sosok ayahnya. Hal ini langsung dibantah oleh Nikita karena ternyata Loli selama ini masih berhubungan baik dengan ayah kandungnya sampai sekarang. Dia satu-satunya anak gue yang masih akrab dengan bapaknya, kata perempuan 38 tahun ini. Baik Nikita maupun Loli masih saling komunikasi sampai sekarang, hanya memang tak pernah dipamerkan di sosial media. Niki masih menjalin hubungan baik dengan mantan suami pertamanya ini, karena dulu mereka cerai baik-baik dan tidak ada perseteruan. Sampai sekarang gue masih berkomunikasi. Salah satu mantan yang masih berkomunikasi ya mantan suami pertama gue, karena kita bercerai tidak ada masalah, ungkapnya. Mereka selama ini bersama-sama membesarkan Loli, makanya Nikita menyebut Loli bukan anak broken home, namun memilih seperti anak broken home dengan kabur dari rumah dan memilih hidup bebas. Beragam komentar muncul mendengar kesaksian Nikita Mirzani yang menyebut ayah kandung Loli masih berkomunikasi dengan baik. Mereka juga mempertanyakan mengapa ayah kandung Loli sama sekali tak muncul ke publik. Masa bapaknya Loli gak pernah nongol di saat dia ada masalah? Spill tuh bapaknya Loli biar semua orang tahu, komentar netizen. Ada juga yang memberikan penjelasan mengenai kehadiran sosok ayah bukan hanya sekedar berkomunikasi. Tambahan informasi, ayah kandung Loli adalah Aizawa Asri. Pernah dibeberkan Nikita kalau ayah Loli ini masih keturunan Jepang. Orangnya juga bukan orang sembarangan karena pejabat publik yang pernah menjadi anggota DPR atau MPR saat itu.